Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pejuang bangsa yang pernah mengabdi untuk negeri, para pensiunan ASN, TNI, Polri, serta purnawirawan yang kami hormati dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang prima, kebahagiaan yang melimpah, dan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di channel Info Pensiunan ASN ini. Terima kasih sudah setia menemani kami, setia menyimak informasi-informasi yang kami sajikan, karena tanpa dukungan dan doa dari Bapak dan Ibu, channel ini tidak akan berarti apa-apa. Oke, Bapak dan Ibu, saya mau tanya nih, siapa di sini yang hari ini sudah cek rekening atau siapa yang dalam beberapa hari terakhir ini deg-degan terus nungguin notifikasi dari Bang Hayo ngaku? Saya yakin hampir semua dari kita yang saat ini berstatus sebagai pensiunan pasti lagi fokus banget sama yang namanya THR. Iya kan? Nah, bicara soal THR, akhir-akhir ini dunia maya lagi panas banget. Grup WhatsApp ramai, Telegram penuh, komentar YouTube pada bertanya-tanya, ada yang bilang THR sudah cair, ada yang bilang masih nunggu, ada yang bilang sudah bisa cek di aplikasi, ada juga yang bilang itu hoax. Lalu mana yang benar? Jangan-jangan kita ini cuma dapat kabar angin lalu, atau jangan-jangan ada informasi penting yang sengaja disembunyikan dari kita. Tenang Bapak dan Ibu, di video kali ini kami tidak akan membahas hal-hal yang itu-itu saja. Kami tidak akan mengulang berita usang yang sudah basi. Kami akan mengupas tuntas dari A sampai Z semua hal tentang pencairan THR 2026 ini. Kami akan bedah fakta, kami akan kupas kebijakan, dan yang paling penting kami akan kasih gambaran jelas kapan sebenarnya uang itu akan masuk ke rekening Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ingat, ini bukan sekadar kabar biasa. Ada satu fakta mengejutkan yang mungkin selama ini Bapak dan Ibu tidak sadari. Ada satu hal yang bikin informasi ini layak disebut sebagai kabar panas. Jadi jangan langsung geser dulu, jangan skip video ini, tahan dulu jempolnya. Karena kalau Bapak dan Ibu lewatkan 1 menit saja, bisa-bisa malah salah paham dan ikut-ikutan panik tanpa sebab. Setuju? Langsung saja kita mulai karena ini penting dan wajib didengar oleh semua pensiunan di seluruh Indonesia. Part 1, fenomena ghost money di dashboard Taspen. Bapak dan Ibu, saya mau cerita. Beberapa waktu terakhir, jagat maya dihebohkan dengan sebuah fenomena aneh. Banyak pensiunan yang mengaku melihat hantu di dashboard Taspen Online Service TS. Bukan hantu sungguhan, tapi lebih ke arah uang hantu. Jadi ceritanya ketika Bapak dan Ibu membuka aplikasi atau website TIOS, tiba-tiba muncul baris baru di riwayat pembayaran. Ada yang melihat tulisan THR, ada yang melihat nominal tertentu yang sebelumnya tidak ada. Di grup-grup screenshot langsung bertebaran. Ada yang tulis, Alhamdulillah THR sudah muncul di sistem. Ada yang nambahin berarti sebentar lagi cair, siap-siap cek rekening. Seketika grup yang tadinya sepi langsung like dan komentar membanjiri postingan itu. Ada yang ngucapin selamat, ada yang ikut cek aplikasinya, ada yang malah makin deg-degan. Pokoknya heboh, luar biasa. Nah sekarang saya mau tanya ke Bapak dan Ibu, apakah di antara yang nonton video ini ada yang mengalami hal serupa? Ada yang lihat sendiri munculnya nominal itu di dashboard atau mungkin baru dengar dari tetangga atau saudara? Kalau iya, silakan tulis di kolom komentar. Saya lihat juga biar kita tahu seberapa banyak yang mengalami kejadian ini. Tapi Bapak dan Ibu, saya harus kasih tahu sesuatu. Jangan keburu senang dulu. Jangan keburu, Alhamdulillah. Ya, karena apa yang Bapak dan Ibu lihat itu bisa jadi bukan pertanda bahwa uang sudah siap transfer. Bisa jadi itu hanya sebuah proses administrasi biasa yang terjadi di sistem internal. Coba Bapak dan Ibu bayangkan begini. Sistem Taspen itu seperti sebuah dapur besar di restoran. Di etalase kita lihat sudah ada menu yang dipajang lengkap dengan harganya. Tapi apakah itu berarti makanan sudah siap disajikan di meja kita? Belum tentu kan? Mungkin masih dimasak, mungkin masih nunggu bumbu, mungkin masih nunggu koki datang. Nah, begitu juga dengan sistem TOS munculnya nominal atau item baru di dashboard itu artinya data pembayaran sedang dipersiapkan. Itu tandanya secara administratif para pegawai di belakang layar sedang memasukkan data, sedang menghitung, sedang memverifikasi. Tapi itu bukan berarti uang sudah masuk ke rekening, apalagi berarti sudah bisa dicairkan. Ini penting banget Bapak dan Ibu, jangan sampai salah tafsir. Karena seringki kesalahpahaman kecil seperti ini bisa berujung pada kekecewaan. Bayangkan kalau hari ini kita lihat ada nominal, kita kira besok uang masuk, besoknya uang belum masuk, lusa belum masuk, seminggu belum masuk, akhirnya kita jadi stres sendiri. Padahal tidak ada yang salah dengan sistemnya. Jadi pesan saya kalau Bapak dan Ibu melihat hal serupa, catat saja sebagai kabar baik. Tapi jangan jadikan patokan. Anggap saja itu sebagai angin segar yang menandakan bahwa proses pencairan memang sedang berjalan tapi belum sampai di garis akhir. Part 2 viral lagi, edaran lama waspada informasi musiman.
Nah, setelah fenomena uang hantu di dashboard, ada lagi yang lebih bikin kita harus ekstra hati-hati. Ini soal beredarnya edaran atau pengumuman yang katanya resmi dari pemerintah. Di grup-grup banyak yang share ulang screenshot pengumuman tentang THR. Tampilannya meyakinkan, jawab suratnya ada, angka-angkanya jelas. Tapi Bapak dan Ibu, saya punya pertanyaan. Apakah Bapak dan Ibu yakin itu pengumuman terbaru? Apakah Bapak dan Ibu sudah cek tanggalnya? Apakah Bapak dan Ibu sudah pastikan bahwa itu bukan edaran lama yang sengaja diunggah ulang? Ini yang terjadi. Beberapa hari lalu, sebuah edaran viral di kalangan pensiunan. Tampilannya cukup resmi. Ada 3 item penting yang disebut termasuk soal THR. Banyak yang langsung percaya dalam hitungan jam postingan itu dibagikan belasan kali, dapat ratusan like, dan dikomentari oleh hampir 300 orang. Bayangkan hebohnya. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata edaran itu bukan pengumuman baru, itu adalah edaran dari tahun sebelumnya. Ya Bapak dan Ibu, informasi yang beredar itu sebenarnya adalah informasi lawas yang kembali muncul ke permukaan. Persis seperti lagu lama yang diputar ulang di radio. Kenapa ini bisa terjadi? Mudah saja. Karena menjelang Lebaran semua orang haus informasi. Semua orang ingin tahu kapan THR cair. Akibatnya ketika ada satu orang yang tidak sengaja melihat arsip lama lalu membagikannya ke grup, orang lain langsung menyambutnya dengan antusias. Tanpa mengecek tanggal, tanpa mencari sumber asli, mereka langsung percaya dan ikut menyebarkan. Nah, ini penting Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu dapat informasi dari grup WhatsApp atau media sosial, jangan langsung percaya, jangan langsung di-share. Lakukan dulu 3 hal ini, cek, recek, dan konfirmasi. Cek sumbernya apakah dari akun resmi pemerintah, apakah dari channel Taspen yang terverifikasi, atau cuma dari akun gosip yang tidak jelas. Cek tanggalnya kapan informasi itu pertama kali dipublikasikan. Apakah hari ini, kemarin, atau sudah berbulan-bulan lalu? Konfirmasi ke kanal resmi, sebisa mungkin cari informasi dari website resmi, dari konferensi pers pejabat, atau dari media nasional yang kredibel. Jangan cuma percaya sama screenshot yang beredar. Saya ulangi, jangan sampai kita jadi corong informasi palsu. Karena menyebarkan informasi yang belum jelas, kebenarannya selain bisa bikin orang lain salah paham, juga bisa berdampak pada ketenangan kita sendiri. Setuju Bapak dan Ibu? Part 3, klarifikasi resmi Taspen dan mekanisme pencairan THR. Oke, setelah kita bahas soal fenomena viral dan edaran lawas, sekarang saatnya masuk ke inti pembahasan. Sebenarnya bagaimana sih mekanisme pencairan THR ini? Apa kata pihak Taspen? Kapan pasti cairnya? Bapak dan Ibu, kita harus pahami dulu alur birokrasinya. Pemerintah itu tidak bisa asal transfer uang ke rekening kita. Ada tahapan yang harus dilalui, ada aturan main yang harus dipatuhi. Jangan bayangkan uang THR itu seperti uang jajan dari orang tua yang bisa langsung dikasih kapan saja. Ini adalah uang negara yang diatur oleh undang-undang, diawasi oleh ribuan auditor, dan harus dipertanggungjawabkan hingga rupiah terakhir. Pertama-tama pemerintah pusat memang sudah mengumumkan bahwa anggaran THR tahun 2026 sudah disiapkan, bahkan angkanya naik signifikan, tapi pengumuman di tingkat pusat itu sifatnya umum. Itu baru sebatas wacana dan komitmen agar wacana itu bisa menjadi kenyataan. Harus ada dasar hukumnya, harus ada peraturan pemerintah PP yang mengatur secara teknis tentang pencairan THR ini. Nah, disinilah letak kuncinya. Pihak PT Taspen Persero selaku lembaga yang menyalurkan dana pensiun dan THR untuk para pensiunan sudah memberikan klarifikasi resmi. Mereka menyatakan bahwa hingga saat ini mereka masih menunggu salinan peraturan pemerintah PP yang menjadi dasar hukum pembayaran THR tahun 2026. Artinya apa? Artinya selama PP itu belum turun ke meja mereka, selama regulasi itu belum mereka pegang, mereka tidak bisa memproses pencairan. Bukan karena dananya tidak ada, bukan karena mereka tidak mau, tapi karena secara prosedur mereka tidak punya senjata untuk bergerak. Mereka tidak punya izin resmi untuk menggeser uang dari kas negara ke rekening kita semua. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa THR belum cair juga, Pat? Jawabannya sederhana, karena regulasinya belum turun. Ini jawaban yang jujur. Ini jawaban yang apa adanya. Bapak dan Ibu coba bayangkan kompleksitasnya. Data pensiunan di Indonesia itu jumlahnya jutaan. Mulai dari ASN pusat, ASN daerah, TNI, Polri, hingga pejabat negara. Setiap orang memiliki besaran pensiun yang berbeda tergantung golongan terakhir, masa kerja, dan status tanggungan keluarga. Semua data itu harus diverifikasi ulang, harus dihitung ulang, dan harus dipastikan tidak ada yang salah. Kalau ada satu saja data yang keliru bisa berabe urusannya, prosesnya tidak sederhana. Pemerintah pusat Kemenkeu, Kemenpan RB dalam Dalabat Tilel, menerbitkan PP sebagai dasar hukum. PP itu kemudian diturunkan ke Kementerian Keuangan untuk diterjemahkan menjadi dokumen pencairan dana SPM SP2 DPKIL.
Setelah dana turun dari kas negara, barulah PT Taspen sebagai lembaga penyalur menerima dana tersebut. Taspen kemudian memproses data penerima, mencocokkan dengan data yang sudah ada, dan menyiapkan file transfer ke Bank Mitra, BTN, BRI, BNI, Mandiri, DLL. Bank Mitra kemudian memproses transfer ke rekening masing-masing pensiunan. Lihat panjang kan? Itu baru dari sisi birokrasi. Belum lagi faktor teknis seperti libur nasional, gangguan sistem, atau hal-hal tak terduga lainnya. Jadi kalau hari ini atau besok uang belum masuk, jangan buru-buru marah, jangan buru-buru nuduh Taspen lambat, karena mungkin saja mereka sedang menunggu lampu hijau dari aturan yang lebih tinggi. Part 4, pengumuman resmi pemerintah. Anggaran naik, siapa saja penerimanya. Sekarang mari kita lihat apa yang sudah diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Ini penting supaya Bapak dan Ibu punya gambaran utuh tentang besaran dan cakupan THR tahun ini. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta Pusat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi lainnya menyampaikan kabar gembira ini. Beliau menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran THR dan gaji ke-13 tahun 2026 dengan total yang sangat besar mencapai sekitar 55 triliun. Wow, angka yang fantastis bukan? Yang lebih menarik, anggaran tahun ini mengalami kenaikan sekitar 10% dibandingkan tahun 2025 yang lalu. Tahun lalu, anggaran THR tercatat sekitar 49 triliun, tahun ini naik menjadi 55 triliun. Artinya ada tambahan dana segar sebesar 6 triliun yang akan beredar di masyarakat. Ini adalah kabar baik bagi perekonomian sekaligus kabar baik bagi dompet kita semua. Bapak Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Bapak Prabowo Subianto. Beliau ingin memastikan bahwa para aparatur negara TNI, Polri, dan terutama para pensiunan bisa merayakan Idul Fitri dengan tenang dan bahagia. THR ini bukan sekadar bantuan, tapi juga bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi menjelang Hari Raya. Nah, Bapak dan Ibu, siapa saja yang berhak menerima THR tahun ini? Pemerintah sudah merincinya dengan cukup jelas. Penerimanya meliputi aparatur sipil negara, ASN pusat, termasuk pegawai pemerintah, dengan perjanjian kerja P3K, Tentara Nasional Indonesia, TNI dari semua matra, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, pejabat negara, ASN daerah di seluruh Indonesia, dan yang paling penting para pensiunan yang terdiri dari pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI, pensiunan anggota Polri, pensiunan pejabat negara, penerima pensiun janda duda. Jadi tenang saja Bapak dan Ibu, hak kita sebagai pensiunan sudah diakomodir oleh negara. Kita tidak dilupakan, kita tetap menjadi prioritas. Part 5, rincian anggaran THR. Berapa alokasi untuk pensiunan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan. Kira-kira berapa sih total dana yang dialokasikan khusus untuk para pensiunan dan berapa besar penerimanya? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah merilis rincian alokasi anggaran THR 2026. Data ini resmi dan bisa dipertanggungjawabkan. Mari kita simak bersama-sama. Untuk ASN Pusat, TNI, dan Polri, jumlah penerimanya diperkirakan sekitar 2,4 juta orang. Total anggaran yang disiapkan untuk mereka adalah sekitar 22,2 triliun. Ini adalah alokasi terbesar karena mencakup aparat yang masih aktif bertugas. Untuk ASN daerah, jumlahnya jauh lebih besar. Diperkirakan ada sekitar 4,2 juta orang ASN di seluruh pemerintahan daerah. Total anggaran yang dialokasikan mencapai 20,2 triliun. Dan untuk kita para pensiunan inilah yang paling ditunggu. Jumlah pensiunan yang akan menerima THR tahun ini diperkirakan mencapai 3,48 juta orang. Angka ini mencakup pensiunan PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara di seluruh Indonesia. Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk 3,8 juta pensiunan ini adalah sekitar 17,7 triliun. Bapak dan Ibu, lihatlah angka itu. 17,7 triliun untuk 3,8 juta pensiunan. Ini bukan uang receh. Ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk kita, bahwa pengabdian kita selama puluhan tahun tidak dilupakan begitu saja. Alhamdulillah kita patut bersyukur. Tapi saya mau tanya lagi, apakah dengan angka sebesar itu THR yang kita terima nanti akan sama rata? Tentu tidak. Besaran THR setiap orang berbeda-beda tergantung pada golongan pensiun terakhir, masa kerja dan tunjangan keluarga yang melekat. Ada yang dapat lebih, ada yang dapat sesuai. Tapi yang pasti pemerintah menjamin bahwa THR ini akan dibayarkan 100% penuh sesuai komponen yang seharusnya. Apa saja komponen THR yang akan dibayarkan? Pemerintah menjelaskan bahwa pembayaran THR kali ini mencakup gaji pokok, pensiun pokok, komponen utama yang menjadi dasar perhitungan tunjangan keluarga untuk mereka yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Tunjangan pangan atau yang dulu dikenal dengan beras sekarang dalam bentuk uang tunjangan jabatan.
Meskipun untuk pensiunan biasanya tunjangan ini sudah melebur, tetapi dalam regulasi THR, komponen ini tetap diperhitungkan tunjangan kinerja tukin untuk pensiunan tertentu. Komponen ini juga ikut dibayarkan sesuai ketentuan. Jadi jangan kaget kalau nanti nominal yang masuk di rekening lebih besar dari biasanya. Itu karena semua komponen tunjangan dibayarkan penuh. Pemerintah tidak memotong-motongnya. Luar biasa bukan? Partnis kapan cair? Menganalisis pola dan jadwal. Nah, inilah pertanyaan sejuta umat. Pak Bu, kapan THR-nya cair? Tanggal berapa? Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau kita mau sedikit sabar dan jeli, kita bisa memprediksi jadwalnya dengan melihat pola dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dalam berbagai kesempatan selalu berusaha mencairkan THR sekitar 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tujuannya jelas agar uangnya bisa digunakan untuk persiapan lebaran seperti membeli baju baru, membeli kebutuhan pokok, atau sekadar memberi angpau kepada sanak saudara. Sekarang mari kita hitung. Tahun 2026 ini berdasarkan perhitungan kalender Hijriah Idul Fitri 47 diperkirakan akan jatuh pada tanggal 20 atau 21 Maret 2026. Ini masih perkiraan awal karena penetapan 1 Syawal tetap menunggu sidang isbat pemerintah, tapi untuk keperluan prediksi kita bisa pakai tanggal ini sebagai patokan. Jika Idul Fitri jatuh sekitar tanggal 20 Maret, maka 10 hari kerja sebelumnya adalah sekitar tanggal 6 hingga 10 Maret 2026. Artinya kemungkinan besar proses pencairan THR akan mulai berlangsung pada pekan pertama bulan Maret. Bahkan dalam konferensi pers yang sudah kami sebutkan, Bapak Airlangga Hartarto sempat menyampaikan bahwa pencairan THR akan dimulai secara bertahap pada minggu pertama bulan Maret. Namun kita harus ingat, kata kuncinya bertahap. Bertahap artinya tidak semua orang akan menerima di hari yang sama. Ada yang dapat duluan, ada yang dapat belakangan. Ini tergantung pada instansi masing-masing. Tergantung pada kecepatan verifikasi data dan tergantung pada mekanisme internal di setiap lembaga. Jadi misalnya pada tanggal 6 Maret nanti ada tetangga yang sudah terima THR sementara kita belum. Jangan langsung panik, jangan langsung berpikir ada yang salah. Bisa jadi jadwal pencairan di instansi kita memang berbeda. Bisa jadi bank mitra kita sedang dalam proses antrean. Yang penting cek rekening secara berkala, tapi jangan setiap 5 menit, cukup sekali atau 2 kali sehari. 47 THR versus gaji ke-13, jangan sampai tertukar Bapak dan Ibu. Satu hal lagi yang sering membuat bingung adalah perbedaan antara THR dan gaji ke-13. Banyak yang menganggap keduanya sama, padahal jelas berbeda baik dari segi waktu, pencairan maupun tujuannya. THR tunjangan hari raya, seperti namanya THR, diberikan dalam rangka hari raya keagamaan, yaitu Idul Fitri. Tujuannya untuk membantu kita memenuhi kebutuhan selama bulan puasa dan menyambut lebaran. THR biasanya cair sekitar H10 lebaran, gaji ke-13. Gaji ke-13 diberikan pada pertengahan tahun biasanya sekitar bulan Juni. Tujuannya adalah untuk membantu biaya pendidikan anak-anak kita yang akan memasuki tahun ajaran baru. Jadi, gaji ke-13 lebih diarahkan untuk kebutuhan sekolah dan seragam. Jadi jangan sampai kita berharap THR di bulan Maret, tiba-tiba di bulan Juni kaget karena dapat uang lagi. Itu adalah hak kita yang berbeda. Pemerintah sudah merencanakan semuanya dengan matang. Untuk gaji ke-13 tahun 2026, biasanya jadwal resminya akan diumumkan mendekati bulan Juni. Pola pencairannya pun mirip dengan THR, yaitu bertahap dan menunggu regulasi yang terbit. Jadi untuk urusan gaji ke-13, kita masih punya waktu beberapa bulan ke depan. Fokus kita sekarang adalah THR dulu, part 8. Kabar baik untuk pekerja swasta dan ojol. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa kebijakan THR ini tidak hanya menyasar ASN dan pensiunan, pemerintah juga sangat memperhatikan nasib para pekerja di sektor swasta dan para mitra pengemudi ojek online ojol. Ini adalah bagian dari paket stimulus ekonomi yang komprehensif. Dalam konferensi pers yang sama, Menteri Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa semua perusahaan swasta wajib membayar THR kepada pekerjanya. Aturannya jelas, THR harus dibayarkan penuh, tidak boleh dicicil. Pembayaran dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Bagi pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun, THR yang diterima adalah sebesar 1 bulan upah. Bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, THR diberikan secara proporsional sesuai masa kerjanya. Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa ada sekitar 25 juta pekerja penerima upah di Indonesia. Total dana yang akan berputar dari sektor swasta ini diperkirakan mencapai 44 triliun. Bayangkan dana segar sebesar itu akan mengalir ke masyarakat membeli kebutuhan lebaran dan menggerakkan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada para mitra pengemudi ojek online. Mereka akan mendapatkan bonus Hari Raya BHR dari aplikator seperti Gojek, Grab, Maim, dan InDrive. Tahun ini jumlah penerima BHR meningkat signifikan mencapai sekitar 400.000 mitra per aplikator.
Total dana yang disiapkan untuk para ojol ini mencapai sekitar 400 miliar. Mereka juga mendapatkan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah kabar gembira bagi mereka yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi digital di Indonesia. Part 9. Tips menyikapi informasi dan persiapan menyambut THR. Oke, Bapak dan Ibu. Setelah kita bahas panjang lebar, sekarang saatnya kita menarik kesimpulan dan memberikan tips praktis. Bagaimana cara kita menyikapi semua informasi ini dan bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut THR yang akan segera cair. Tetap tenang dan tidak panik. Ini yang paling utama. Jangan biarkan diri kita terombang-ambing oleh informasi yang belum tentu benar. Ingat, pencairan THR butuh proses. Jangan bandingkan diri kita dengan tetangga atau saudara yang mungkin sudah terima duluan. Setiap instansi punya jadwalnya masing-masing. Cek rekening secara berkala. Tapi wajar tidak perlu tiap jam cek saldo. Cukup sekali atau 2 kali sehari. Kalau uangnya sudah masuk, syukuri. Kalau belum, sabar. Jangan sampai aktivitas cek rekening ini malah mengganggu ibadah puasa dan ketenangan kita. Pastikan data diri dan rekening valid. Ini penting. Pastikan rekening bank, Mitra Taspen, BTN, BRI, BNI, Mandiri, DLL masih aktif. Pastikan juga jika ada proses autentikasi atau verifikasi data dari Taspen, segera lakukan. Jangan sampai ada kendala teknis yang menghambat pencairan karena data kita bermasalah. Gunakan informasi dari sumber resmi. Jangan percaya pada berita dari grup WhatsApp yang tidak jelas asal-usulnya. Jangan percaya pada screenshot yang belum terverifikasi. Selalu cek informasi dari kanal resmi seperti website resmi PT Taspen, www.taspen.id, media sosial resmi Taspen Twitter, Instagram, Facebook yang bercentang biru, website resmi Kementerian Keuangan, www.kemenco.go.id, website resmi Kementerian PAN RB, www.pan.good.id. Media nasional terpercaya seperti Kompas, Tempo, Detik, Antara, dan lain-lain. Manfaatkan THR dengan bijak. Begitu uang THR masuk, jangan langsung belanjakan semua untuk hal-hal konsumtif. Ingat, kita masih punya kebutuhan lain setelah Lebaran. Sisihkan untuk tabungan, untuk kebutuhan pokok, dan untuk bersedekah. Alokasikan dengan bijak. Misalnya 40% untuk kebutuhan Lebaran, 30% untuk tabungan, 20% untuk investasi atau cadangan, dan 10% untuk sedekah. Ini hanya contoh, yang penting kita punya perencanaan. Part 10. Penutup dan doa Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Demikianlah informasi panjang lebar yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami ulas bisa membuka mata hati kita semua, bisa menenangkan kegelisahan yang selama ini menghantui, dan bisa menjadi panduan dalam menyikapi berbagai isu yang beredar. Kami ulangi sekali lagi inti dari semua pembahasan ini, pencairan THR untuk pensiunan dipastikan akan cair karena anggarannya sudah disiapkan pemerintah sebesar R5 triliun dengan alokasi 17,7 triliun untuk 3,8 juta pensiunan. Proses pencairan saat ini masih menunggu regulasi resmi peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum bagi Taspen untuk menyalurkan dana. Jangan mudah percaya pada informasi yang viral, apalagi yang tidak jelas sumbernya. Banyak edaran lama yang kembali beredar dan menimbulkan kebingungan. Prediksi waktu pencairan adalah sekitar pekan pertama Maret 2026 atau sekitar 10 hari kerja sebelum Idul Fitri dengan mekanisme bertahap. THR berbeda dengan gaji ke-13. THR untuk Lebaran, gaji ke-13 untuk pendidikan anak di bulan Juni. Pemerintah juga memperhatikan THR pekerja swasta dan bonus untuk ojol sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional. Kita semua berdoa semoga proses pencairan THR tahun ini berjalan lancar tanpa hambatan. Semoga uang yang kita terima berkah dan bermanfaat untuk kita sekeluarga. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani ibadah puasa hingga hari kemenangan tiba. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Dengan subscribe, Bapak dan Ibu akan selalu mendapat notifikasi setiap kali kami mengunggah video informasi terbaru. Hidup para pensiunan Indonesia, jasa-jasa kalian tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon ampun, dan kepada Bapak dan Ibu kita saling memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.